Nah, rencananya pemirsa nanti Presiden Prabowo Subianto akan membahas beberapa isu strategis di sana. Dan di informasi terkini untuk Anda sudah ada jurnalis Metro TV Glory Nata langsung dari Korea Selatan. Glory, selamat pagi waktu Indonesia. Jadi apa saja isu strategis yang akan didorong Indonesia dalam forum ini, Glory? Selamat pagi juga Jason dan juga Valen dari Gyeongju, Korea Selatan. Hari ini tepat pada pukul 10.15 waktu setempat, 2 jam lebih cepat dari waktu Indonesia, di mana seluruh pemimpin ekonomi dari Asia Pasifik ini sudah berkumpul. Ada 21 negara sudah berkumpul semuanya di gedung HICO, Hwabaek International Convention Center yang ada di Gyeongju. Dan dalam KTT APEC 2025 yang mana tahun ini mengangkat tema Building a Sustainable Tomorrow, di mana nanti Presiden Prabowo Subianto akan mendorong beberapa isu, mewakili Indonesia akan mendorong beberapa isu strategis, diantaranya terkait dengan ekonomi perdagangan, yaitu penguatan UMKM, kemudian terkait dengan digitalisasi inklusif. Indonesia akan menyoroti soal konsep human centered dalam pengembangan artificial intelligence, yang artinya Indonesia mau mendorong intervensi manusia dalam proses penggunaan artificial intelligence untuk mengingat APEC ini mencakup 60% PDB dunia dan 36% populasi global, sehingga ini menjadi momentum yang sangat penting bagi Indonesia dalam kehadirannya dan juga memposisikan dirinya nantinya untuk meng-create kebijakan-kebijakan strategis yang nantinya berguna untuk masyarakat dan juga mitra usaha. Dan beberapa isu-isu strategis menarik lainnya yang nantinya akan didorong oleh Indonesia dalam KTT APEC 2025 ini diantaranya adalah terkait dengan ketahanan pangan, di mana hal ini sudah sesuai dengan asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto soal swasembada pangan dan juga energi. Kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi kreatif, di mana Indonesia sendiri terbuka, sangat terbuka dengan investasi dari mitra-mitranya. Dan juga nanti Indonesia akan merespon sikap terhadap perubahan demografis seperti penuaan populasi di sejumlah negara. Kita tahu bahwa salah satu contohnya adalah di negara Jepang yang saat ini sudah masuk Super Age Society, yang mana angkanya di atas 20% masyarakat Jepang ini sudah masuk dalam usia lanjut di atas 65 tahun. Sehingga nanti akan dibahas bagaimana terkait dengan keadilan sosial, kemudian sistem ketenagakerjaannya, dan juga terkait dengan perlindungan kesehatan bagi usia lanjut tersebut. Dan harapannya tentu saja dari terselenggaranya KTT APEC 2025 ini nanti bisa melahirkan kebijakan-kebijakan dan juga perjanjian yang bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat, mitra usaha, dan juga dunia usaha. Dan saat ini di Gyeongju sendiri sudah menunjukkan pukul 10.18 waktu setempat, dan Presiden Prabowo Subianto tadi sudah melangsungkan official receiving yang ditandai dengan shake hand dengan Presiden Korea Lee Jae-myung. Dan berikut ini mari kita dengarkan pernyataan resmi dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Nah, kemudian Indonesia juga akan mendorong terkait dengan ketahanan pangan dan energi, dan juga terkait dengan ekonomi daripada ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan. Nah, kemudian dari pihak Indonesia juga akan mendorong rebuild trust dan resiliency melalui practical cooperation. Dan Indonesia terbuka untuk investasi dari mitra strategis di kawasan APEC. Dan APEC ini menjadi penting karena baru saja Presiden Trump dan Xi Jinping ketemu, sehingga bagi Indonesia koridor daripada tarif itu sudah mulai kelihatan jelas. Karena kemarin dari Malaysia, apa yang ditandatangan Malaysia, apa yang disetujui dengan Kamboja, apa yang Dan Jason dan juga Valen, untuk agenda Presiden Prabowo Subianto selama di KTT APEC 2025 ini, untuk di pukul 10 waktu setempat ini menghadiri APEC Economic Leaders Meeting. Di forum utama ini akan membahas sejumlah kebijakan strategis mulai dari perdagangan kemudian investasi. Nanti dilanjutkan nanti pukul 2 siang ini akan APEC Economic Leaders ini akan berdialog dan juga bertemu langsung dengan para advisor atau penasehat terkait dengan pandangan dunia usaha terhadap arah kebijakan ekonomi yang tadi sudah ditetapkan di pagi hari. Kemudian nanti pukul 4 sore waktu setempat nantinya Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan bilateral meeting dengan New Zealand, dan kemudian dilanjutkan dengan gala dinner. Sementara demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Glory Nata melaporkan langsung, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.